Bapak Ibu, ada 4 hal melembut hati, membantu khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan rahimnya kita semua dapat menikmati dunia dan menghirup udara segar dengan bernapas. Karena itu adalah salah satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wahai sahabat karunia hamdalah yang diberkahi Allah, waspadalah terhadap kerasnya hati. Ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Sebab seseorang yang hatinya keras, membatu, enggan untuk menerima nasihat kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hal yang dapat menjadi penyebab hati yang membatu. Salah satunya adalah karena terus-menerusnya maksiat dan mengikut hawa nafsu. Lalu bagaimana mengobati hati yang keras membatu? Mari kita simak video ini dengan baik. Sebelumnya mohon maaf jika video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan share-nya ya sahabat, agar kita bisa bersama-sama mengaji, menikmati ceramah dan dakwah yang tentunya untuk membuat pribadi kita jauh lebih baik lagi. Amin, Allahumma amin. Jika Anda memiliki hajat ataupun keinginan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Mari kita doakan bersama dan kita aminkan bersama. Nah, berikut ini adalah dakwah dari beliau yang mulia almarhum Syekh Ali Jaber tentang 4 hal yang melembutkan hati. Saya kembali lagi cerita Abu Dzar radhiyallahu anhu, buka lapak untuk melembutkan hati. Bapak Ibu, ada 4 hal melembut hati, membantu khusyuk, dan juga 4 hal yang mengganggu kekhusyukan kita dan mengkeraskan hati kita. Yang pertama, yang melembutkan hati kita, sedikit berbicara, artinya lebih banyak diam daripada berbicara. Malah bicaraannya dia lebih banyak kepada zikir. Bagaimana saya pernah bawakan cerita salah satu orang tabi'in namanya Ar-Rabi' bin Qutaim rahimahullah. Kalau saya bilang tabi'in, itu mereka berjumpa dengan sahabat, tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini Ar-Rabi', Al-Imam Ar-Rabi' bin Qutaim, gurunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat. Apa sifatnya Imam Rabi' ini? Sakit mulia dan luar biasa takwaannya. Kalau kita duduk sama dia 1 tahun, coba bayangkan Bapak Ibu, kita duduk sama dia 1 tahun, dia tidak bakal mulai berbicara. Bapak Ibu terbayang enggak? Kalau kita duduk sama dia 1 tahun, dia tidak bakal mulai berbicara, hanya jawab pertanyaan, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu saja.
Menurut saya, kalau ada orang seperti ini, dianggap orang itu tidak normal. Berarti dia lagi sakit jiwa. Kalau dia lebih banyak diam. Tapi kalau ada orang yang enak ngobrolnya, senang berbicaraannya, kalau sama kawan ini enak, ngobrolnya lama, tidak pernah bosan. Padahal di sini ada dosa. Jadi yang melembutkan hati berbanyak diam dan sedikit berbicara. Malah berbicara kita berhati-hati, tidak berbicara sembarangan. Yang kedua yang melembutkan hati dan membantu khusyuk, tidak banyak bergaul. Bergaulan apalagi bergaulan yang enggak jelas. Kemarin ada sekelompok, ya saya namakan kelompok ibu-ibu. Satu tim, bukan timnas ya, tapi tim ibu-ibu. Mereka Masya Allah aktif kalau soal majlis ta'lim, Masya Allah, soal pengajian, Masya Allah. Tapi kalau mereka sudah sendirian, di luar jauh dari suaminya, berjalan-jalan ke pantai atau ke mall atau ke mana, bukan subhanallah, na'udzubillah, sudah bukan hanya bebas, terlalu bebas. Seolah-olah mereka bukan anak kecil, mereka sudah dewasa, sudah paham, malah mereka masing-masing sudah punya suami, punya anak. Malah pernah di antara mereka, tolong Syekh kasih istri Syekh ikut sama kita. Saya bilang enggak. Tidak boleh. Macam ibu-ibu gini, tidak boleh. Saya tidak izinkan istri ikut. Jadi kadang-kadang kita tidak berhati-hati dalam gaulan kita. Seolah-olah kita ikut majlis ta'lim, makmurkan majlis ta'lim, soal gaulan itu urusan lain. Lakum dinukum waliyadin. Ini agama, ini dunia. Ustaz, jangan salah. Kita tidak ikut campur di sini. Ini urusan gaulan, teman-teman ke mall, rame-rame. Mana kalau dia berketawa di satu restoran, di ujung restoran kedengaran suaranya. Ini persoalan barangkali Bapak Ibu menjadi sebuah kebiasaan. Tapi tanpa kita sadar, lama-lama kita sebagai pemimpin di rumah, sebagai suami, lama-lama terhilang rasa cemburu. Menjadikan istrinya biasa-biasa saja. Dia gampang bergaul. Malah Rasulullah SAW pernah membawa sebuah ancaman hadis. Ada seorang, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang sebagai ponakan keluarga, hamu itu ponakan, tapi bukan muhrim kan? Apakah dia boleh masuk dalam rumah kita ya Rasulullah? Karena di dalam rumah kita ada anak kita yang sudah besar. Terus dia datang tiba-tiba masuk gaul. Apakah boleh secara bebas? Kata Rasulullah SAW, tidak boleh. Alhamu al-maut, lebih baik masuk kematian daripada bertemu dengan orang yang bukan muhrim. Tapi karena kita sudah terbiasa, malah kita punya anak dibiarkan. Alasannya apa? Oh ini ponakannya saja, ponakan katanya. Dia gaul bebas, pergi makan sama-sama, di restoran sama-sama, malah dijemput antar kemana-mana secara bebas. Dan ini hal ini yang membuat kita lama-lama tambah sadar susah mengkontrol anak kita sendiri. Jadi yang membantu khusyuk dan melembutkan kalbu kita adalah sedikit bergaul. Apalagi bergaul sama orang yang tidak menambah iman kita, malah justru merusak iman kita. Seperti orang begitu kita keluar dari majlis ta'lim, ayo kita jalan. Maaf, saya baru habis pengajian, saya tidak mau ke tempat maksiat. Aduh lah, sudahlah, sebentar aja dong. Rasulullah. Jadi seolah-olah kemaksiatan itu menjadi sebuah kebiasaan. Artinya kita tidak bisa membedakan mana maksiat, mana tidak. Dan ingatlah, keberatan taat. Kadang-kadang kalau bertaat kan ada sedikit keberatan kan, agak lemas, ada. Tapi kalau kita bermujahadah diri, maksa diri untuk bertaat, kecapian dan keberatan dalam taat itu sebentar. Begitu kita dalam proses taat hilang. Tapi tetap pahalanya disimpan, diberikan oleh Allah.
Tapi lezat yang maksiat, saat kita bermaksiat juga, begitu kita bermaksiat, kehilangan rasa lezat dan syahwat. Malah begitu kita selesai dosa dan maksiat, merasa diri sudah kecil. Begitu selesai maksiat dan dosa. Tapi walaupun kehilangan lezat maksiat kita, tapi dosanya masih tersimpan, masih dicatat oleh Allah. Berhati-hati. Jadi yang pertama membantu khusyuk dan melembutkan hati kita adalah berbanyak diam. Yang kedua adalah sedikit bergaul, atau bergaul sama orang saleh yang kita rasa orang saleh ini akan menambah iman saya, akan menambah ilmu. Yang ketiga, sedikit tidur, apalagi malam hari. Dan sebaik-baik kata Rasulullah, sebaik-baik salat adalah salat Nabi Daud. Sebaik-baik salat adalah salat Nabi Daud. Bagaimana salat Nabi Daud? Habis Isya dia tidur separuh malam. Misal kalau malam hari 8 jam kurang lebih, ya kita hitungkan 8 jam, dia tidur 4 jam. Kemudian bangun salat malam 2 jam. Kemudian tidur lagi 2 jam yang tersisa. Begitu cara salat Nabi Daud. Dan sebaik-baik puasa Nabi Daud, Bapak Ibu sudah ngerti puasa Nabi Daud. Misal puasa satu hari itu tidak, puasa hari ini dan seterusnya. Jadi sedikit tidur, yang terakhir adalah sedikit makan. Bapak Ibu saking kadang-kadang saking enak, saya aja salah kadang-kadang. Apalagi kalau saat kita enak makan, ya. Apalagi ibu-ibu yang suka kirimkan ke saya makanan Padang, dan mereka tahu kesukaan saya, dan itu ujian dari Allah. Jadi mohon maaf lagi sekali lagi, jangan kirimin makan lagi, ya. Jadi kadang-kadang saking enak makan, benar Bapak Ibu, saya terus makan sampai sudah nafas tidak mampu bernafas lagi. Saking enaknya, kalau memang saya punya 2 perut, boleh saya isi dua-duanya. Saking enaknya makan. Tapi subhanallah, tanpa kita sadar, tidur kita saja sudah berat. Malah kadang-kadang kita mau berzikir sebelum tidur sudah malas. Sudah terasa malasnya luar biasa. Oleh karena itu, untuk yang membantu khusyuk dan melembutkan kalbu kita adalah sedikit makan. Malah Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, makanan sedikit untuk cukup untuk kita bisa lanjut hari-hari kita. Kalau memang terpaksa mau makan enak, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga buat nafas. Jangan makan sambil sesak nafas. Ya, harus ada sebagian untuk nafas kita, bisa berjalan, bisa beribadah. Terus yang membuat kita punya hati agak keras, berbanyak bicara, berbanyak tidur, berbanyak makan, dan berbanyak bergaul. Dan sudah saya berikan latihan Bapak Ibu, saya minta kemarin, dan tahu sudah dilaksanakan ulun. Saya minta coba setiap mau tidur, coba usahakan duduk sendirian, kesepian, berzikir sambil bertafakur. Ini sangat bermanfaat, bukan hanya untuk ibadah kita dan iman kita, malah untuk kesehatan kita. Jadi Abu Dzar suka lapar karena melembut hati, wa suka sakit liyakhiffa dzambi, karena kesakitan, kesabaran atas kesakitan menghapus dosa. Kenapa dia suka sakit? Agar dihapus oleh Allah dosanya. Kemudian suka mati. Kenapa wahai Abu Dzar? Waktu ditanya kenapa kamu suka mati, kata beliau, aku suka mati karena aku ingin jumpa dengan Allah. Aku ingin jumpa dengan Allah. Sekarang pertanyaan saya, dengan ayat ini, setiap jiwa bernyawa akan merasakan mati. Kira-kira kalau kita terpilih untuk mati, apakah sanggup? Ini sekarang Abu Dzar berkata, aku suka mati karena aku ingin jumpa dengan Allah. Sekarang pertanyaan saya, apakah kita ingin jumpa dengan Allah atau malu jumpa dengan Allah?
Ingin. Betul. Masih siap. Maksud saya kalau kita ingin, bukan inginan-inginan yang semacam bahasa Indonesia ya. Kalau kita bilang ingin jumpa dengan Allah, berarti kita standby mati. Insya Allah lagi ya. Maksudnya siap mati, apa arti siap mati? Kadang-kadang orang salah jawab. Kalau bilang kita siap mati, siap. Memang dia yakin akan mati. Mau tidak mau, siap tidak siap, pasti akan mati. Maksudnya siap mati, berlaku kita, membuat kita tidak malu. Kapan saja datang kematian, Alhamdulillah. Saya jauh dari dosa dan maksiat, dan Allah Maha Tahu apa berlaku saya. Demikianlah dakwah dari beliau almarhum Syekh Ali Jaber. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga segala amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan amalan ini sebagai amal jariah untuk beliau, dan semoga beliau mendapat tempat yang tinggi, yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.